Bung Rocky Gerung. Maka dipersilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Kasih aplaus dulu untuk kedua pemateri. Oke, teman-teman, Pak Bambang. Saya cari cara supaya bisa disambungkan dengan apa yang diterangkan itu. Yang diterangkan tadi oleh Pak Bambang semacam uraian untuk menggugah kita mencari yang kita sebut sebagai crème de la crème, bahasa Prancisnya itu. Apa namanya itu? Crème de la crème ya. Intipati dari pendidikan. Apa sebetulnya kalau saya katakan saya ingin jadi pendidik? Apa yang hendak saya ucapkan? Tadi ibu-ibu Siska berupaya menggugah itu. Apa yang menyebabkan seorang dokter hewan akhirnya jadi arkeologi informal? Ini kan satu upaya untuk revisiting our past, mengunjungi kembali masa lalu kita. Jadi ada kuriositas yang dimaksimalkan oleh Pak Bambang supaya dia bisa memperoleh status dia hari ini sebagai kelana. Menguji diri artinya masuk di dalam semua kesempatan yang radikal. Itu namanya menguji diri itu. Kalau Anda diuji ya oleh penantang yang tangguh, Anda nggak pernah diminta untuk meradikalkan kekelanaan Anda itu. Itu dasarnya. Saya bukan politisi. Hobi saya itu lebih banyak naik gunung. Satu waktu di Gunung Himalaya, saya jalan udah 20 hari. Suhu udah minus 30 di situ. Kalau Anda mau buang air besar, Anda mesti bawa minyak. Kalau enggak bisa itu, karena begitu Anda jongkok jadi es semua itu. Satu waktu saya salah hitung waktu sehingga nggak dapat shelter untuk berteduh itu. Jadi terpaksa saya nyari kandang yak. Yak itu binatang endemi Himalaya, itu semacam banteng kecil, kerbau yang rambutnya panjang itu, karena rambut panjangnya itu untuk nahan suhu itu. Pernah lihatnya yak itu tuh. Cari kandang yak, lalu terpaksa kita mesti usir sedikit yak itu supaya dia nggak masuk kandang. Jadi kita halangi dengan batu di situ. Lalu kita tidur di atas kotoran yak supaya ada biomasa. Kalau nggak mati kedinginan kan. Jadi begitulah alam membuat kita untuk menentukan karakter kita tuh. Kalau kita panik, kita pasti lari turun untuk cari tempat berteduh. Tapi kalkulasi saya waktu itu pasti kita bisa menemukan kandang yak itu tuh. Dan porter saya juga memang tahu di situ ada tempat yak. Tapi yang paling penting adalah kita tahu bahwa di semua keadaan selalu ada kesempatan untuk menguji diri. Itu poin dasarnya tuh. Dan itu yang sekarang hendak kita coba untuk pahami watak orang Indonesia itu seperti apa sebetulnya. 5 topeng itu sebetulnya dia di dalam si pengelana ini pasti ada unsur kebayi-bayian. Demikian juga di dalam diri si bayi ada potensi untuk menghasilkan keharuman. Tapi juga ada potensi untuk dari awal kita bisa tahu dia jadi pemimpin yang baik atau yang buruk, jadi polisi yang baik atau polisi yang buruk, jadi anggota parlemen baik atau yang koruptor, jadi presiden yang pinter atau pelangak-pelongo itu. Karena itu kan dari situ kita bisa belajar sejarah kepemimpinan kita. Nah sekarang kita ada dalam satu forum apa namanya itu? Universitas Gangguan Jiwa, UGJ. Orang yang jiwanya nggak pernah terganggu, dia akan jadi pasif.
Manusia didesain untuk mengalami gangguan jiwa tiap hari. Ini saya serius, di UGJ itu Universitas Gangguan Jiwa. Kalau jiwa Anda nggak terganggu, Anda nggak mungkin ngundang saya karena mau cari rasa aman aja kan. Dan karena gangguan itu kita bertemu di sini. Kita ini masyarakat yang jiwanya terganggu. Kita adalah proponen dari satu suasana di mana gangguan jiwa itu harus kita putuskan. Jadi sebetulnya kita ada di dalam tahap kelana, menguji kebatinan kita. Demikian juga yang disebut pendidikan tadi. Betul tadi Pak Bambang menerangkan bahwa kalau orang Perancis bilang, di dada saya ada otak yang tidak dipahami oleh otak yang ada di kepala saya tuh. Orang Perancis bilang begitu. Saya kira orang Perancis belajar dari Sunan Kalijaga. Pernah mungkin datang ke sini. Tapi kalau kita anggap bahwa manusia itu secara natural didesain untuk bertahan, maka pasti pertahanan moral itu adalah yang utama. Ketika seluruh penderitaan fisik udah teruji, yang diuji adalah moralitas. Koruptor diuji bukan pada pertahanan fisiknya, dia bisa pakai bodyguard macam-macam, tapi pada nuraninya tuh. Dia mau mencuri apa enggak? Kan itu nggak ada yang tahu kan? Jadi pendidikan intinya adalah menguji nurani. Itu dasarnya tuh. Nah, sistem kita tidak memungkinkan kita menguji nurani. Karena kita lebih ingin diuji oleh amplop. Kita lebih ingin diuji oleh elektabilitas. Ingin diuji oleh sensasi tuh. Jadi saya senang karena teman-teman mahasiswa di sini regain our past, menemukan kembali ujung dari asal mula keadaan kita di sini. Jadi kalau disangka tadi Cirebon udah hilang, oh iya, dia hilang karena hiruk pikuk metropolitan. Dia hilang karena pragmatisme politik. Dia hilang karena gubernurnya atau wali kotanya gagal untuk memahami hati nurani rakyat. Di mana dia kita temukan? Atau bagaimana kita tahu bahwa dia hilang? Karena tadi Human Development Index-nya itu tinggal 7,2% untuk pendidikan. Apa tadi terjemahan Human Development Index pembangunan manusia? Nah, kita di sini ingin naikkan kembali indeks pembangunan manusia itu, terutama dalam bidang pendidikan, supaya ada harkat pada bangsa ini. Kalau kita pergi ke luar negeri, kita bilang dari Indonesia, orang anggap ya itu bangsa yang terbelakang itu. Dan orang datang ke sini hanya untuk ke Bali, dianggap udahlah yang lain-lain. Pertengkaran politik hari ini dibaca sebagai kemerosotan pendidikan di Indonesia. Semua kasus yang ada di depan kita adalah kasus yang memperlihatkan bangsa ini sebetulnya rapuh di dalam kaki-kaki pendidikan. Padahal konstitusi kita menugaskan presiden untuk melaksanakan dua hal aja. Satu, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua, pelihara orang miskin. Hanya itu tugas presiden. Dua-duanya nggak tercapai. Indeks matematika kita untuk 3-4 orang itu Olimpiade matematik menang terus Indonesia tuh. Tapi secara keseluruhan pendidikan kita nomor 4 dari bawah dibandingkan dengan di Asia, dibandingkan dengan Vietnam yang nomor 4 dari atas. Padahal input yang kita berikan pada sistem pendidikan kita sama dengan Vietnam, 20-22% dari APBN. Jadi ada problem, kenapa input anggaran yang diberikan ke dalam sistem pendidikan tidak menghasilkan seorang pengelana, tidak menghasilkan seorang tumenggung. Yang dihasilkan adalah Pinocchio yang nggak ada di sini nih. Jadi itu kritik kita. Kita memanfaatkan daya berpikir bangsa ini untuk mencoba menguji kemana kita nanti kalau di dalam perang Pasifik nanti, Indo-Pasifik di depan itu, kita terpaksa mesti memainkan teknologi perang tanpa pengetahuan tadi, algoritma matematik gitu. Apakah itu ditentukan oleh jumlah lulusan Universitas Indonesia,
Universitas Gajah Mada, IPB, UGC, ya bisa aja diukur di situ. Tetapi saya tahu bahwa banyak betul orang jadi doktor di Indonesia dengan menyogok Scopus, bayar 40 juta, 50 juta, supaya artikelnya yang buruk itu bisa masuk di Scopus. Lalu dia datang, saya udah nulis artikel di Scopus, silahkan tambahkan kum saya. Padahal kita tahu itu nyogok. Ada agen di sini yang jual beli apa namanya standar akademis itu. Jadi kerusakan pendidikan dimulai oleh koruptor, oleh korupsi di dalam batin manusia. Berapa banyak anggota DPR yang setiap hari ada di Universitas Indonesia, malam-malam udah datang di situ dari DPR buat cari mahasiswa untuk bikinkan tesis atau disertasi. Anak S1 bikinin disertasi, bikinin paper anggota DPR. Kan dibayar itu. Tapi nggak bertambah pengetahuan tuh. Saya dengar Siska tadi, Karina mengucapkan dengan fasih angka di kepala dia, dengan narasi yang teratur dan dengan kelegaan untuk bersahabat dengan kalian. Saya nggak dengar itu dari anggota DPR pusat yang nongkrong di Senayan nyari jas baru tiap hari, tapi tidak berpikir tentang bangsa. Karena itu mudah dimengerti kemarin mengapa militer, prajurit di daerah itu marah pada anggota DPR namanya Effendi Simbolon. Ya masuk akal. Walaupun itu secara etis tidak boleh, karena nggak boleh KSAD itu memerintahkan prajuritnya untuk ngamuk-ngamuk, nggak boleh. Tapi orang juga benarkan, ya memang karena DPR-nya bego. Jadi kerusakan sistem edukasi kita itu yang membuat kita meragukan bisa nggak bangsa ini dihidupkan kembali berdasarkan kemampuan kecerdasan dari founding parents kita ketika dibuatkan kemerdekaan itu. Dan tadi diterangkan bahwa Cirebon itu di abad-abad 4 tahun 400 bahkan 500 itu udah bergaul dengan tradisi global, bergaul dengan perdagangan Eropa, bergaul dengan perdagangan Cina segala macam. Jadi ada potensi Cirebon untuk jadi kota virtual sebetulnya, karena udah bergaul dengan global ideas itu. Saya bisa kasih nama Cirebon apa singkatannya? Cirebon adalah City of the Republic Online. Ada republik yang resmi, ibu kotanya di Jakarta. Tapi kita bisa bikin Cirebon jadi ibu kota online. Karena ada potensi kecerdasan itu. Cirebon, City of Republic Online. Viralkan. Cirebon lebih dulu merdeka daripada Jakarta. 14 Agustus Cirebon udah ucapan kemerdekaan. Sejarahnya begitu kan? Jadi sekali lagi, kalau kita kumpul di sini, blessing in disguise, berkah yang terselubung, Anda diusir dari kampus Anda sehingga Anda bergelombor di warung kopi. Warung kopi namanya apa nih? Makaya. Makaya artinya apa tuh? Mahasiswa kaya ya. Mahasiswa kaya raya gitu. Dia kaya pengetahuan. Atau maju karena karya. Jangan, itu Golkar. Makanya itu cari nafkah artinya Pak. Iya. Cirebon. Jadi keadaan kita hari ini, kalau disebut di mana sebetulnya lokasi universitas, ya di otak kita masing-masing, bukan di kampus. Apakah sekarang ada pemimpin? Nggak perlu ada pemimpin universitas itu. Apa pentingnya rektor? Rektor cuma ngurus administrasi itu. Jadi gunanya. Kalau Anda misalnya ada di, misalnya Anda mau sekolah di Amerika, di pantai barat Amerika, Anda akan dijemput oleh rektor. Dia akan bilang begini, Hanif, saya rektor di sebut aja di California, Los Angeles, San Francisco itu, Makaya University di West Coast.
di Amerika. Saya rektor dari Makaya San Francisco University. Hanif, ini tempat tidurmu. Dia jemput kamu di airport, dia jemput kamu di stasiun kereta, lalu diantar ke dormitory, ke asramanya. Hanif, ini tempatmu di lantai 4. Besok pagi turun ke lantai 1, kantor saya sebagai rektor. Oke, Pak Rektor. Dan Anda bawa kurikulum yang hendak Anda pelajari di sini. Anda mungkin bingung. Beberapa kampus di Amerika membebaskan mahasiswa untuk menulis sendiri kurikulumnya. Nggak lagi diatur-atur negara tuh. Tugas kampus adalah siapkan mentor. Jadi yang disebut sistem pendidikan sekarang itu, apalagi sistem pendidikan online, beberapa kampus yang disebut Ivy League, kampus-kampus mercusuar di Amerika, dalam 15 tahun ke depan itu tinggal separuh orang yang masuk di situ karena mahal. Orang bisa belajar online. Nggak perlu ada rektor di situ yang melarang-larang kegiatan mahasiswa. Jadi itu intinya pendidikan. Pendidikan bermula dari kuriositas, keingintahuan tuh.